Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas Ibu, yang mana nanti kita kedepannya akan belajar tema. Oke, sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu nih, gimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dijaga terus kesehatannya dan usahakan untuk selalu makan makanan yang bergizi agar kita selalu sehat gitu ya. Karena di cuaca sekarang itu anak-anak juga pasti tahu, kadang panas, kadang hujan, terus panas lagi, hujan lagi gitu. Jadi itu rentan buat kesehatan kita. Jadi jangan lupa untuk rajin olahraga juga, terus makan makanan yang bergizi ya, anak-anak semua. Iya, Ibu siap. Oke. Siap Ibu. Sebelum kita memasuki ke kegiatan pembelajaran, Ibu akan melakukan pembacaan doa sebelum belajar dulu agar kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, Ibu mau minta tolong nih ke siapa ya? Ke Zuha, coba. Zuha pimpin doa kita yuk untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siap Ibu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita mengawali membaca doa sebelum belajar tadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Oke, Ibu mau melihat kehadiran dulu nih, mau mengabsen ya. Semuanya hadir. Zuha Aryan, coba hadir. Hadir ya, tadi sudah Hadir. Oke, bagus. Yang terakhir, Yuni Wahyuni hadir? Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir semua nih. Keren anak-anak semua. Oke, sebelumnya Ibu mau izin share screen dulu ya anak-anak semua. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Anak-anak semua, pada hari ini kita masih belajar tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Masih di subtema 1 juga, ciri-ciri makhluk hidup, tetapi pada hari ini kita akan belajar di pembelajaran 2, yang mana fokus materinya bahasa Indonesia. Sebelum ke inti materi, Ibu mau coba bertanya terlebih dahulu. Barangkali di sini ada yang masih mengingat, minggu kemarin kita belajar ciri-ciri makhluk hidup loh. Kira-kira ada apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Coba Ibu mau, atau di sini ada yang mau menyebutkan? Aku. Boleh. Zuha ya, Zuha silahkan. Ciri makhluk hidup yang pertama itu apa? Bernafas, Ibu. Oke, bernafas, betul. Yang kedua, Yuni, coba Yuni. Nggak tahu, Ibu, lupa. Lupa lagi, oke nggak apa-apa. Sama Ibu aja ya. Pada
minggu kemarin kita sudah sedikit belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga bertumbuh dan berkembang, yang keempat membutuhkan makan dan minum, yang kelima berkembang biak, dan yang terakhir peka terhadap rangsangan. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengamati gambar dan teks bacaan, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati materi yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menyusun informasi secara lisan, tulisan, ataupun visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Ibu mau cek sound dulu deh, sudah siap belajar hari ini? Sudah Ibu. siap. Sudah, oke. Jika tadi sudah disebutkan bahwa makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, dan cicak merayap di dinding. Kalian bisa lihat di pinggirnya ini ada gambar cicak, gambar anak-anak sedang berjalan, dan yang ketiga gambar ikan sedang berenang. Nah, ada cara bergerak hewan itu beda-beda loh anak-anak. Ada yang berenang, ada yang terbang, ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang melompat, ada hewan melata, ada yang bergelantung dengan kedua tangan dan kakinya. Di sini Ibu sudah menyajikan contoh hewan yang berenang, tetapi Ibu tidak menyatukan semua gambar hewannya ya, ini hanya salah satunya. Yaitu di sini kalian bisa lihat ini gambar apa? Lumba-lumba, Ibu. Iya, betul, lumba-lumba ya. Jadi berenang, cara gerak hewan dengan berenang itu menggunakan siripnya antara lain paus, lumba-lumba, dan ikan sejenis lainnya. Kemudian ada hewan yang terbang atau bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap seperti kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah, capung, dan lain-lain. Ada juga yang bergerak berjalan dengan kakinya seperti ayam, itik, angsa, kuda, gajah, dan lain-lain. Mohon maaf, ini Ibu sepertinya salah mencantumkan ya, harusnya bukan burung yang berjalan kakinya. Burung juga ada kakinya ya. Burung itu bisa dengan kaki berjalannya, bisa juga dengan sayapnya. Kemudian ini yang keempat, ada cara gerak hewan dengan melompat. Ada katak, kelinci, dan juga kanguru. Ada juga cara gerak hewan yang melata. Kalian tahu ya, melata kayak ular gitu ya, cacing gitu, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ada cara gerak hewan yang bergelantung dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain kera dan orang hutan. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, ciri makhluk hidup yang selanjutnya, kira-kira di sini ada yang ingin ditanyakan? Yuni izin bertanya, Ibu. Boleh, Yuni. Mau tanya apa? Bagaimana cara tumbuhan itu bergerak? Oke. Wow, tepat sekali ya. Ini juga kita akan membahas tentang cara tumbuhan bergerak itu gimana sih? Oke, perhatikan ya. Kalian tahu daun putri malu atau pernah lihat daun putri malu tidak? Tahu, Ibu. Tahu, oke. Nah, daun putri malu ini jika di siang hari terbuka dan jika di malam hari itu tertutup. Kenapa? Karena daun putri malu itu akan segera mengatup apabila udaranya dingin atau di saat malam hari. Juga daun putri malu juga akan segera mengatup jika disentuh. Jadi ini ya cara gerak tumbuhan pada tumbuhan.
Yang selanjutnya, ciri makhluk hidup yang kedua itu ada bernapas. Makhluk hidup bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Hewan menyusui seperti kucing, kambing bernapas menggunakan paru-paru juga. Dan cacing bernapas menggunakan kulitnya. Apakah tumbuhan juga bernapas? Tumbuhan juga bernapas, mempunyai alat pernapasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Dan alat pernapasan pada permukaan daun itu disebut stomata atau mulut daun. Jadi udara yang kita keluarkan akan diserap oleh tumbuhan. Jadi nanti tumbuhan memproses lagi oksigen dan dikeluarkan kemudian dihirup lagi oleh kita. Jadi usahakan di lingkungan rumah kalian itu perbanyak tumbuhan ya agar oksigennya juga banyak. Yang ciri makhluk hidup yang ketiga itu ada tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar bayi, gambar balita, anak-anak, remaja, dan juga dewasa ya. Kalian juga pasti dari sini nih, dari bayi, kemudian tumbuh seperti sekarang. Ada juga pertumbuhan pada hewan, yaitu ini di sini ada hewan ayam ya. Dimulai dari telur, kemudian menetas, jadi ayam, anak ayam yang kecil, kemudian ini jadi agak besar, ini tambah besar. Ini juga ada pada tumbuhan, dimulai dari biji, kemudian dari biji keluar akar lagi, keluar daun sedikit, tumbuh ke atas. Masih semangat gak nih? Masih, Ibu. Oke. Agar tambah semangat, kita cek yel-yel ice breaking dulu deh. Ini ya ice breakingnya. Tepuk semangat. Kalian tahu tepuk semangat enggak? Tahu. Tahu, oke. Jika Ibu bilang tepuk semangat, kalian tepuk semangat. Semangat. Oke, kita mulai ya. Kalian nyalain mikrofonnya. Sudah dinyalakan mikrofonnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Oke, bagus. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut ya. Dilanjut. Oke, dilanjut ya. Ciri makhluk hidup yang lainnya itu ada berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda anak-anak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, manusia ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Terus, makhluk hidup mana yang berkembang biak dengan cara bertelur? Nah, anak-anak semua, kalian bisa perhatikan di sini Ibu sudah menyajikan tabel ya. Ada 3 tabel nih. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Ada hewan bertelur atau disebut dengan ovivar. Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu banyak, tetapi Ibu di sini hanya menyebutkan beberapa saja. Yaitu ada ayam, itik, ikan, cicak, kura-kura, burung, dan lain-lain. Kemudian ada juga hewan beranak atau vivipar, yaitu contoh hewannya ada sapi, kambing, kucing,
kelinci, gajah, dan lain-lain. Yang terakhir ada juga loh hewan yang bertelur dan juga beranak. Nah, hewan yang bertelur dan beranak ini disebut dengan ovovivipar. Ada apa saja sih kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak? Nah, ada hewan kuda laut, ular, ikan pari maksudnya, dan lain-lain. Yang terakhir ada ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda anak-anak. Kalau manusia ketika bertemu dengan matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita pasti akan menutup mata gitu ya. Menutup mata, aduh silau gitu. Kemudian pada tumbuhan putri malu, jika disentuh maka akan langsung mengatup gitu ya, menutup daunnya jika disentuh. Di sini ada yang pernah menyentuh daun putri malu? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Pas disentuh langsung ketutup gitu ya? Spontan ya? Iya, Iya. Bu. Iya, nah itu memang makhluk hidup yang peka terhadap rangsang itu terjadi pada tumbuhan putri malu gitu ya. Kemudian pada hewannya itu ada kaki seribu dan juga landak. Ada yang pernah lihat kaki seribu atau menyentuh kaki seribu? Belum pernah pegang, Ibu. Ibu. Oh, belum pernah pegang, tapi pernah lihat. Iya, pernah. Oke. Kalau kalian pernah lihat, nah di hewan kaki seribu ini akan langsung menggulung badannya jika disentuh atau sedikit kita sentuh aja langsung dia menggulung gitu secara spontan. Yang terakhir juga ada hewan landak nih. Landak juga sama seperti kaki seribu. Kalau kita sentuh pasti menggulung gitu. Atau kita pegang pasti langsung menggulung gitu ya. Berbahaya juga nih ininya apa? Duri-durinya yang terdapat di hewan landak, hati-hati ya. Oke, tidak terasa kita sudah mulai di penghujung kegiatan pembelajaran. Karena di sini sudah ada ayo berlatih yang mana nanti anak-anak semua akan mengisi latihan soal. Tidak banyak kok, hanya 3 soal. Nah, sudah terlihat soalnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ingin Ibu tunjuk atau ada yang ingin menjawab pertanyaan soal nomor 1 nih? Mau ditunjuk atau ada yang ingin mengajukan diri untuk menjawab? Coba. Aku. Siapa? Sebutkan namanya ya. Siapa? Zuha? Zuha, Ibu. Oke, Zuha, silahkan. Di bawah ini yang bukan termasuk hewan berkembang biak dengan cara bertelur adalah A. Ayam, B. Bebek, C. Kucing, D. Burung. Coba di antara keempat pilihan ganda itu mana yang paling tepat? C, Ibu, kucing. Coba ya, apa benar kucing? Ibu pengen dengar lagi deh dari Yuni. Yuni, apakah setuju dengan jawaban Zuha atau ada jawaban sendiri? Setuju, Ibu. Setuju. Oke, berarti sama ya jawabannya kucing. Kita cek deh. Oh iya, betul kucing ya. Yang kedua, makasih Zuha sudah Ya, Ibu. mau menjawab. Pertanyaan yang kedua. Ya, makasih ya. Pertanyaan yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut, coba Ibu mau Yuni deh yang jawab nih. Dari keempat pilihan ini, manakah yang paling tepat? A, B, C, atau D? A, Ibu. Ovipar. Ovipar. Oke, kita cek. Wow, iya betul.
Hebat ya, Zuha sama Yumi bisa langsung menjawab pertanyaan. Pertanyaan ketiga, alat pernapasan pada tumbuhan disebut, siapa ini perebutan poin nih? Poin yang ketiga ini. Wow, Zuha. Semangat banget ya, Zuha. Oke, pertanyaan yang nomor ketiga, kira-kira manakah jawaban yang paling tepat di antara 4 pilihan tersebut? A, Ibu, stomata. Oke, stomata. Kalau jawaban dari Uni, coba apakah sama stomata juga atau punya jawaban sendiri? Sama Ibu, stomata. A. Oke, kita cek ya apakah betul stomata. Jeng 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 jeng. Wow, iya betul stomata. Keren ya anak-anak semua. Selain itu, Ibu juga menyajikan soal latihan berupa buatlah kalimat berdasarkan pada kata berikut ini. Jadi kalian bikin kalimat dari kata tubuh, kemudian dari kata bergerak, dan dari kata ayam. Tetapi tugas ini nanti kalian kirim, jika sudah selesai langsung kirim, kumpulkan di grup WhatsApp ya. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan juga jawabannya. Di kertas sebentar saja. Baik, Ibu. Oke, Iya, Ibu. alhamdulillah ternyata kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Tetapi sebelum Ibu menutup, Ibu ingin bertanya dulu untuk mengulas materi hari ini. Kesimpulannya ada yang ingin menyimpulkan kita hari ini sudah belajar apa saja? Coba dari tadi kita belajar apa saja materinya? Coba Ibu pengen tahu. Tentang ciri-ciri makhluk hidup, Ibu. Iya, betul. Ciri-ciri makhluk hidup dan penjelasannya ya. Tadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Yang pertama itu bernapas. Yang kedua, Bergerak. oke. Yang ketiga, Bertumbuh dan berkembang. yang ketiga tumbuh. Yang keempat, berkembang biak ya. Yang kelima, Membutuhkan makan dan minum, Ibu. yang keenam, Peka Terhadap terhadap rangsangan, Ibu. oke, betul. Alhamdulillah. Terima kasih ya yang sudah bergabung di pertemuan Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu sendiri dan juga bagi anak-anak semua. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang tadi sudah berani menjawab, sudah responsif, sudah semangat untuk selalu menjawab. Terima kasih ya. Nanti Ibu beri poin tambahan untuk siswa yang aktif pada pembelajaran hari ini. Sebentar Ibu stop share dulu. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Karena kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, Ibu akan tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian disertai juga dengan pembacaan surat Al-Asr. Tolong mikrofonnya dinyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi nanti di besok atau di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu. Ibu. Dadah. Terima kasih. Dikerjain ya, jangan lupa ya tugasnya ya. Siap, Ibu. Ya. Oke, bye. Bye.